Sebanyak 76 guru yang telah pensiun menjadi korban investasi bodong. Angeli mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh 3 orang selebgram berinisial M. Sekitar 140 orang dengan total kerugian mencapai 6,3 miliar rupiah. Apa itu saham? Kita kenal bahwa banyak banget, wah saham lu gimana? Investasi di saham lu gini. Lu pilih saham apa? Sering banget kita menemukan pertanyaan seperti itu. Tapi, nggak sedikit juga di tengah masyarakat kita masih cukup awam terhadap salah satu instrumen investasi, yaitu saham. Saham adalah surat kepemilikan investor atas suatu perusahaan. Yang mana berarti ketika kita membeli saham tersebut, secara tidak langsung kita sudah bisa menjadi seorang pemilik dari perusahaan tersebut. Tapi tentu saja ketika kita belinya hanya satu lot sama dengan 100 lembar, itu artinya kita menjadi pemilik 0,0000 sekian persen. Nah, itu kita harus pahami ketika kita membeli perusahaan, dalam ini membeli saham perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya gambaran analogi dari saham itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini ada Bu Ani ingin banget memiliki usaha, yaitu nasi ayam, teman-teman. Dimana sudah banyak teman-temannya yang meyakini bahwa masakan dari Bu Ani itu lezat banget. Tapi Bu Ani tidak punya modal yang banyak. Bu Ani hanya punya modal sebesar 5 juta rupiah. Tapi beliau, Bu Ani ini meyakini bahwa saya butuh modal minimal 10 untuk bisa mengembangkan bisnis saya ini. Akhirnya Bu Ani melakukan yang namanya go public atau menuju perusahaan terbuka. Nah, melakukan penawaran umum, menawarkan kepada 5 temannya untuk minimal menyumbang sebesar 1 juta rupiah. Dan nanti akan diberi persentase sekian ke saham dari PT Ayam Sukses Maju Makmur ini. Nah, kita lihat bahwa di sini Bu Ani mengajak 5 temannya bersama-sama untuk menanamkan modal 1 juta rupiah, sehingga masing-masing temannya ini nanti akan mendapatkan saham dari perusahaan tersebut, dari usaha ayam ini. Bu Ani sebagai pemegang saham utama dan rekan-rekannya turut serta, yaitu menjadi pemegang saham minoritas di dalam perusahaan ini. Apakah Bu Ani harus untuk memberitahu teman-temannya ketika nanti pada akhirnya ingin buka ekspansi di kota A, B, C, D? Jawabannya iya. Karena Bu Ani dan teman-temannya adalah pemilik dari usaha tersebut. Nah, layaknya sebuah mall, teman-teman, bahwa kita kenal ada mall, yaitu ada operatornya, ada pemilik dari mall tersebut, yaitu IDX atau Bursa Efek Indonesia. Di dalam mall tentu banyak banget yang dijual. Tapi kurang lebih kalau yang dijual pakaian, ya berarti banyak tenannya. Yaitu tenannya penjual pakaian ini adalah perusahaan sekuritas. Kalau saya saat ini berdiri sebagai Philips Sekuritas Indonesia. Nah, barang yang dijual itu apa? Dari pakaian A, B, C, D, semua tenan banyak yang menjual pakaian. Pakaiannya sama-sama, tapi setiap tenan pasti memiliki promo-promo yang berbeda. Nah, apa yang dijual? Yang dijual itu adalah saham. Atau saham, reksadana, dan obligasi. Dalam hal ini yaitu instrumen investasi. Nah, siapa yang membeli dalam mall tersebut? Yang membeli adalah para investor. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia yang khususnya menjual saham, nah itu kita kenal bahwa tenannya kita sebagai perusahaan sekuritas, yang dijual adalah saham dan pembelinya adalah investor itu. Jadi ada pengelolanya yaitu bursa. Jadi semuanya sudah serba lengkap dalam pasar modal. Nah, dari bangun tidur sampai dengan kita mau tidur, teman-teman, kita itu secara tidak langsung erat banget bersinggungan kehidupannya dengan instrumen-instrumen investasi. Dalam instrumen saham. Kita akan bahas satu persatu. Dari bangun tidur, kita ngecek HP-nya iPhone. Siapa yang mau produksi iPhone dalam hal ini, yaitu yang mendistribusikan di Indonesia, yaitu Era Jaya Swasembada, dengan kode sahamnya ERAA. Setelah itu, kita akan mandi menggunakan sabun Lifebuoy, yaitu produk dari Unilever dengan kode sahamnya UNVR. Selanjutnya, kita tidak lupa, namanya pagi-pagi ya, kita akan sarapan sambil minum teh. Nah, sarapannya pakai Roma kelapa, itu produk dari Mayora dengan kode sahamnya MYOR. Tidak lupa bikin mie. Nah, ini anak kos, erat banget kaitannya bahwa dengan Indomie, yaitu usaha dari Indofood CBP dengan kode sahamnya ICBP. Setelah itu, telepon, mau meeting, telepon isi kuota, kita menggunakan operator dari Indosat, kode sahamnya ISAT. Lalu selanjutnya berkendara ke kantor gitu, pakai mobil. Nah, ini kan X-Mode. Nah, eksekutif muda sering banget pakai BMW 320i atau lain sebagainya. Nah, itu siapa yang mendistribusikan di Indonesia? Yaitu ada Astra International dengan kode sahamnya ASII.
Setelah itu pulang, mampir untuk ya beliin ibu gitu, beliin ibu logam mulia. Kita pergi ke butik logam mulia dari Antam, kode sahamnya ANTM. Lalu bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai MBCA, kode sahamnya BBCA. Nah, tidak lupa mampir ke Alfamart sebelum sampai rumah dan beli apa? Beli tolak angin, yaitu produk dari Sido Muncul. Alfamart kode sahamnya AMRT. Tanpa kita sadari, kita dari bangun tidur sampai dengan mau tidur itu sering banget bersinggungan dengan saham. Ini hanya sebagian kecil yang kita gunakan setiap harinya, teman-teman. Tapi di luar sana masih banyak banget saham-saham yang kita hidup bareng setiap harinya. Nah, apa sih yang dilihat dalam saham? Jadi, kalau saham itu kita kenal ada beberapa jenis analisis, teman-teman. Dalam hal ini yang pertama adalah analisis fundamental. Analisis fundamental adalah gambaran di mana kita melihat laporan keuangannya, kita baca satu persatu untuk melihat perusahaan tersebut sehat atau enggak. Karena para fundamentalis atau orang yang berpaham fundamental itu menggambarkan bahwa harga sahamnya adalah cerminan dari kinerja perusahaannya. Di mana ketika harga sahamnya naik, tentu akan diiringi dengan grafik sahamnya yang naik juga. Orang fundamental prinsipnya seperti itu. Ada sudut pandang yang lain yang mana hanya melihat dari pergerakan harga dan juga volume, yaitu orang yang menganggap dirinya sebagai teknikalis atau orang yang berpaham terhadap analisis teknikal, di mana mereka melihat grafik setiap hari, grafik mingguan, grafik bulanan seperti apa, trennya seperti apa untuk menentukan kapan beli dan kapan jualnya. Jadi fundamental kita gunakan untuk memilih usaha yang bagus itu seperti apa, dan teknikal kita gunakan untuk melihat kapan momen beli dan kapan momen jual. Nah, dari sini kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Ada dividen dan juga kalau kita, namanya kan pemilik ya, namanya pemilik dari suatu perusahaan, kita tentu diajak untuk rapat setiap tahunnya, yaitu dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang mana setiap pulangnya itu biasanya bawa goodie bag yang isinya berbagai produk dari perusahaan tersebut atau beberapa hadiah dari perusahaan yang sedang kita miliki saat ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang instrumen kedua, yaitu tentang obligasi.